Hai adik-adik yang lagi persiapan menghadapi SIMAK UI ya. Kali ini kita coba membahas matematika dasar SIMAK UI 2019 ya. Ini soalnya adik-adik. Jika f dan g adalah fungsi yang dapat diturunkan di R. Ini maksudnya adalah interval terbuka ya. Artinya f dan g itu terdefinisi untuk diturunkan. Sehingga limit h menuju 0 fx ditambah h dikali gx dikurang gx ditambah h dibagi k kuadrat dikurang 1 dikali h, hasilnya adalah x kuadrat kurang 1 per 1 ditambah k. Dan limit h menuju 0 gx dikali fx dikurang fx ditambah h dibagi k kuadrat kurang 1 dikali h, hasilnya adalah x kuadrat dikurang 1 dibagi 1 dikurang k untuk k lebih besar dari 1. Maka, nah ini ada pernyataan-pernyataan yang kita akan buktikan kebenarannya adik-adik. Oke. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan soalnya? Adik-adik harus pahami dulu konsep yang diperlukan untuk ini ya. Nah, misalnya begini adik-adik. Limit h menuju 0 fx ditambah h dikurang fx dibagi h. Nah, ini ternyata adik-adik nggak usah repot selesaikan dengan bentuk limit ya. Tetapi adik-adik konsep deckingnya ya, artinya langsung saja kita selesaikan dengan konsep deckingnya bahwa bentuk seperti ini ternyata setara dengan f aksen x. Ya. Nah, apa yang ada di sini loh adik-adik, kita tulis balik dengan format aksen, gitu loh ya. Nah, tentunya ini dibuktikan dengan limit. Di GO kita akan buktikan setiap konsep decking yang ada ya. Nah, adik-adik ini bentuk x, di sini x. Jadi coba dilihat polanya gitu loh ya. Nah, sebagai contoh misalnya begini. Gx ditambah a dikurang gx limit h menuju 0 tentunya dibagi dengan h. Hasilnya apa? Loh, apa yang ada di sini? Kita tulis balik tetapi beri ke aksen x gitu ya, ke aksen x. Nah, contoh yang lain misalkan begini. Limit f 2020 ditambah h dikurang f 2020 dibagi h. Adik-adik pasti bisa ya. Jadi jawabannya adalah betul, f aksen 2020. Nah, untuk soal ini kita coba analisis setiap data yang diketahui. Oke, kita lihat nih datanya. Nih, kalau kita lihat bentuk umum decking kita tadi, ternyata ini belum ya, belum bentuk umumnya. Maka boleh dong kita ubah ke bentuk umumnya, di mana ini duluan ya, gx ditambah h dikurang gx. Gimana caranya? Kali negatif. Kalau di atas dikali negatif, yang di bawah juga adil dong dikali negatif ya. Oke, kita ubah. Berarti fx ditambah h ini kita ubah menjadi gx ditambah h dikurang gx. Nah, yang di bawah juga kalau dikali negatif 1 dikurang k kuadrat. Oke. Nah, ini fungsinya. Oke, sekarang kita coba substitusikan h menuju 0. Nih, kita ganti hanya 0. Maka fx ditambah 0 boleh kita tulis menjadi fx. Dan ingat, ini konsep decking kita tadi. Bentuk limit yang seperti ini, adik-adik boleh langsung ambil yang di kanan kita tulis g aksen x gitu ya. Lalu yang di bawah kita faktorin adik-adik. Yuk kita faktorin 1 dikurang k dikali 1 ditambah k sama dengan x kuadrat kurang 1 per 1 ditambah k ya. Nah, ini ada yang sama nih. Ini kita boleh coret adik-adik. Kita coret. Maka kita dapat persamaan. Ya, ini kita kali silang ya. Fx dikali g aksen x sama dengan 1 dikurang k dikali x kuadrat dikurang 1. Itu analisis data pertama. Coba kita lanjut dengan analisis data yang kedua adik-adik. Nih, data yang kedua. Berarti kita lihat. Nah, ini juga belum bentuk umum dari konsep decking kita tadi. Ini kebalik ya. Maka kita coba ubah. Ya, maka ini dikali negatif, di bawah juga dikali negatif. Nah, ini gx tidak ada unsur h, kita tulis balik gx. Yang ini, nah adik-adik, bisa kita sederhanakan menjadi apa? Betul, f aksen x. Lalu kita bagi dengan 1 dikurang k kuadrat, kita faktorin. 1 kurang k dikali 1 ditambah k. Nah, hasilnya adalah x kuadrat kurang 1 per 1 dikurang k. Ini ada yang sama lagi adik-adik, kita boleh coret. Maka ini kita kali silang.
yang kita peroleh adalah Gx dikali f aksen X sama dengan 1 ditambah K dikali X kuadrat kurang 1 ya. Oke, dari dua data yang tadi, adik-adik, ini data yang pertama kita peroleh kan? Nah, data yang kedua ini ya, coba kita jumlahkan ya. Nah, kalau kita jumlahkan, nah ini kan fx dikali g aksen X, kalau kita tambahkan dengan f aksen X tambah dikali gx, ini adalah bentuk umum turunan yang dikali, ada dua fungsi dikali ya. Nah, ingat U kali V turunannya adik-adik, jika U dikali V turunannya adalah U aksen V ya, kita misalkan U-nya adalah si Fx ya, V-nya adalah si Gx, maka U aksen V ditambah U V aksen itu adalah turunan U kali V ya. Makanya adik-adik ini boleh kita buat F kali G, turunannya apa? F aksen G ditambah F G aksen. Ya, itu kalau kita jumlahkan adik-adik, nih turunannya. Kemudian ini kalau kita jumlahkan, nah adik-adik ingat 1 dikurang K X kuadrat dikurang 1 ini kan satu variabel sama gitu ya. Maka yang berbedanya aja kita lakukan penjumlahan atau pengurangannya gitu loh. 1 ditambah 1 2 min K ditambah K habis atau 0 gitu. Makanya hasilnya adalah 2 dikali X kuadrat dikurang 1. Paham ya? Nah, sebagai contoh misalkan 2X ditambah 3X kita jumlahkan kan hasilnya 5X. 2 dan 3-nya kita jumlahkan, X-nya tetap. Makanya kita buat 5X. Oke, nah adik-adik, ini data yang kita peroleh untuk membuktikan pernyataan-pernyataannya. Coba kita lihat. Pernyataan pertama, dikatakan FG aksen 0. Berarti setiap X kita ganti 0 dong. Berarti 2 dikali 0 kurang 1, min 1. Maka ini hasilnya 2 kali min 1 menjadi min 2. Sementara pernyataan pertama dia buat hasilnya 2. Berarti kita simpulkan salah ya. Kenapa? Yang benarnya adalah harusnya min 2. Oke. Kemudian pernyataan yang kedua, FG aksen C. Berarti setiap X-nya adik-adik ganti C. Berarti jadi 2 kali C kuadrat kurang 1. Ternyata pernyataan kedua benar ya. Oke, pernyataan ketiga dikatakan FG aksen K. Oke, setiap X kita gantikan K. Maka ini menjadi FG aksen K sama dengan 2 kali K kuadrat dikurang 1. Ternyata kebalik, berarti salah ya. Nah, seharusnya 2 dikali K kuadrat dikurang 1. Salah, gitu loh. Oke, kemudian pernyataan yang keempat, kita lihat pernyataan yang keempat FG aksen 1. Berarti setiap X adik-adik boleh ganti 1. 1 dikurang 1 hasilnya adalah 0 gitu ya. Maka pernyataannya benar. Dengan demikian, jika pernyataan kedua dan 4 benar, pilihan jawabannya adalah C. Sampai ketemu di pembahasan soal-soal berikutnya ya adik-adik.